Om Swastiastu, selamat pagi. Kali ini Ibu Ida Ayu Ketut Semaradewi dari SMA Dwi Jendra Denpasar akan memaparkan tentang langkah-langkah menyusun buku besar umum dan buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Ibu harap kalian bisa lebih mudah memahami dan lebih senang lagi untuk belajar akuntansi. Simak sampai akhir ya. Sebelumnya kalian kan sudah pernah membuat jurnal khusus kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita mulai dari langkah-langkah menyusun buku besar umum. 1. Siapkan jurnal khusus lengkap dengan rekapitulasinya. 2. Buatlah jurnal khusus beserta judul dan nomor akunnya. 3. Pindahkan akun debit dan kredit pada jurnal khusus ke buku besar sesuai urutan tanggal. 4. Sebagai tanda pemindah bukuan, pada kolom referensi diisi halaman jurnal. Jurnal penerimaan kas disingkat JKM. Jurnal pengeluaran kas disingkat JKK. Jurnal penjualan disingkat JJ. Jurnal pembelian disingkat JB. Jurnal umum disingkat JU. Yang kelima, tanggal posting adalah akhir bulan, kecuali kolom serba-serbi tanggal postingnya sesuai dengan tanggal transaksi. Jurnal khusus beserta rekapitulasinya. Yang pertama, ada jurnal pembelian PT Cendrawasih bulan Agustus 2018. Di bawahnya kita buat rekapitulasinya dengan tujuan untuk mengecek jumlah debit dan kreditnya sudah sama apa belum. Pada jurnal khusus ada kolom serba-serbi yang tiap akunnya berbeda. Rekapitulasi juga dibuat untuk memudahkan memposting ke buku besar. Berikutnya ada jurnal pengeluaran, sudah dibuatkan rekapitulasinya juga. Kali ini Ibu hanya melibatkan 2 jurnal khusus saja sesuai dengan soal. Sekarang kita mulai menyusun buku besar ya, sama seperti pada buku besar perusahaan jasa. Pertama, kita buat kolom-kolom yang mana akan kita beri judul sesuai akun-akun yang dibutuhkan. Ingat, urutan akunnya dari aktiva paling lancar ya, yaitu kas dan seterusnya. Bisa dilihat dari nomor akunnya. Rekapitulasi bisa dilihat akun kas. Dibuat judulnya pada kolom buku besar dengan kode 111. Berikutnya akun perlengkapan, dibuatkan judul pada kolom buku besar dengan kode 15. Begitu seterusnya sampai semua akun pada rekapitulasi jurnal khusus habis. Nah, sekarang kita mulai memposting. Pertama, akun kas. Sumbernya ambil dari jurnal pengeluaran kas saja, karena jurnal tersebut mencatat semua pengeluaran kas. Kalau jurnal pembelian kan untuk mencatat pembelian secara kredit. Ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Dan jurnal pengeluaran kas, total kas 8.805.000 di sebelah kredit. Kita posting juga di sebelah kredit pada buku besar. Tanggal pada buku besar dibuat tanggal 31 Agustus 2018, yaitu di akhir bulan atau akhir periode 1 bulan ya. Keterangannya yaitu total pengeluaran kas. Untuk mengetahui sumber pencatatannya,
pada kolom ref diisi JKK2 A. Jurnal Pengeluaran Kas halaman 2. Untuk kolom saldo masih ingat kan? Ya, ditulis di sebelah kredit. Bagus. Kita lanjutkan, yaitu memposting akun perlengkapan. Sumbernya kita ambil dari jurnal pembelian, karena membeli secara kredit. Jadi kita pindahkan Rp500.000 dari kolom serba-serbi sebelah debit ke akun perlengkapan pada buku besar sebelah debit juga. Tanggal pada buku besar disesuaikan dengan tanggal pada jurnal pembelian, yaitu tanggal 28 Agustus 2018 dengan keterangan toko Asmat. Pada kolom ref tulis JB1. Lalu lanjutkan membuat saldo di sebelah debit juga. Selanjutnya yaitu memposting peralatan yang bersumber dari jurnal pembelian. Kita lihat kolom serba-serbi, lalu kita pindahkan nilai peralatan sebesar Rp3.500.000. Pindahkan juga tanggalnya, yaitu tanggal 7 dengan keterangan toko Asmat. Refnya JB1. Saldo di debit sebesar Rp3.500.000. Berikutnya, kita akan memposting utang dagang. Di sini kita akan melibatkan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Mari kita lihat jurnal pembelian pada kolom utang dagang. Nah, total tersebut akan kita pindahkan ke buku besar sebelah kredit juga. Kemudian, pada jurnal pengeluaran kas, kita lihat juga kolom utang dagang. Letaknya di sebelah debit kan? Iya, karena menunjukkan pembayaran atau pelunasan utang. Selanjutnya, kita akan memposting akun pembelian. Pembelian barang dagang di sini dilakukan baik secara tunai maupun kredit, sehingga sebelah debit. Nah, ini dia yang sudah diposting. Perhatikan ya. Akun utang dagang saldonya di kredit, karena jumlah utang dagang masih lebih banyak dari yang dilunasi. Jadi kredit 16 juta dikurangi debit 5 juta, saldonya menjadi 10.500.000 di sebelah kredit. Sekarang lihat akun pembelian. Pembelian secara kredit 12 juta ditambah 2.700.000. Saldonya juga di debit sebesar 14.700.000. Jadi pembelian itu diperoleh dari pembelian secara kredit maupun secara tunai. Letaknya sama-sama di debit. Ingat ya. Kita akan memposting akun beban angkut pembelian. Ingat, memposting akun yang berada pada kolom serba-serbi, tanggalnya dibuat sesuai tanggal transaksi. Kita pindahkan 100.000 ke buku besar, sama-sama di sebelah debit. Buat yang lengkap ya, sesuai kolom saldo, sampai kolom saldo. Berikutnya, memposting potongan pembelian. Pindahkan total potongan pembelian 95.000 pengeluaran kas. Ingat, sama-sama di kredit. Lanjutkan sampai pada kolom saldo. Terakhir yaitu memposting beban gaji. Pindahkan beban gaji 600.000 pada kolom serba-serbi di sebelah debit. Saldonya 600.000 rupiah. Demikian ya langkah-langkah membuat buku besar umum atau buku besar utama.
Selanjutnya, kita akan lanjutkan membuat buku besar pembantu. Untuk contoh ini, kita akan membuat buku besar pembantu utang, yaitu merinci utang pada PD Cendrawasih. Langkah-langkah menyusun buku besar pembantu utang yaitu: 1. Siapkan sumber pencatatan yaitu jurnal khusus, buku besar utama atau buku besar umum, dan jurnal umum jika ada retur. Yang kedua, karena pada contoh ini hanya menggunakan jurnal khusus JB dan JKK, yang perlu diperhatikan adalah kolom utang pada JKK dan kolom utang pada JB. Jurnal pembelian menginformasikan nama kreditur dan besarnya jumlah utang. Jurnal pengeluaran kas menginformasikan kepada siapa dan besarnya berapa utang dilunasi. Yang ketiga, siapkan akun buku besar pembantu yang berisi nama-nama masing kreditur lengkap dengan nomornya. Yang keempat, data jurnal sesuai dengan tanggal transaksi ke dalam buku besar pembantu. Yang kelima, membuat daftar saldo utang untuk mengetahui jumlah utang keseluruhan, di mana jumlah tersebut harus sama dengan jumlah saldo utang pada buku besar umum. Perhatikan yang berikutnya. Pertama, kita membuat buku besar pembantu utang toko Asmat, di mana kita utang pada toko Asmat yang bersumber dari jurnal pembelian atau utang yang di sebelah kredit ya, dan memindahkan pelunasan utang atau utangnya di sebelah debit dari jurnal pengeluaran kas. Ingat, debit sesuai tanggal transaksi. Begitu juga untuk utang kepada toko Gemilang dan UD Jaya Wijaya. Caranya sama. Setelah itu kita buatkan daftar saldo utang, yaitu merekap saldo dari masing-masing kreditur tadi. Untuk mencocokkan, kita lihat lagi saldo pada buku besar utama. Seperti yang kita lihat, saldonya sama-sama Rp10.500.000 ya. Berarti sudah benar. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang langkah-langkah penyusun buku besar utama atau umum dan buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan para mesanti.